Oke, kita ngomongin coba integral ya. Nah, untuk integral sendiri rumusnya sebenarnya ada sekitaran 6 ini yang akan kita pakai. Cuma di dalam yang video ini kita tuh cuma akan ngebahas 1 sampai 4 ya. Kan itu kan ngomongin konsep dasarnya gimana sih sebenarnya. Nah, dari nomor 1 sampai 4 ini untuk yang pertama kamu masih pahamin aja. Pokoknya bahwa integral dx berarti integral bla 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 dx itu tuh nggak ada apa-apanya di yang bla bla blanya. Pokoknya bentukannya cuma integral dx. Itu sama dengan x dikurangin sama konsonan atau c. Sorry, x plus c. X ditambah sama konsonan. Nah, itu sudah hasil pasti. C-nya ini nggak akan diganti apa-apa. Dia di setiap jawaban integral dari misalnya modelan 1 sampai 6 atau 1 sampai 4 itu C-nya akan tetap akan ada di situ. Dia nggak akan berubah. Kakak akan jelasin kenapa C itu tuh kenapa C itu tuh tetap akan ada di situ tanpa ada perubahan. Itu ada hubungannya sama turunan. Nah, kakak akan kemungkinan akan kakak jawab di pembahasan di rumus-rumus yang lain. Nah, kita coba dulu dari nomor 3 ya. Kita langsung coba dari yang nomor 3 dulu ini. Itu adalah integral x pangkat n dx. Itu tuh adalah rumusnya 1/n+1 x n+1 plus c. Oke? Nah, ini kita pakai contoh ya. Contohnya adalah integral integral x pangkat 2 dx itu hasilnya adalah 1/3 x pangkat 3 plus c. Caranya gimana, Kak? Kok bisa tiba-tiba begitu? Oke, caranya pakai cara yang ini. Jangan lupa. Nah, coba kita step by step deh. 2 ini kan adalah n ya. 2 ini tuh adalah n. Berarti kalau misalnya kita pakai rumus yang itu, 1/n+1 xn+1. Nah, kalau n itu kan udah gampang kan? Jadinya kita bisa dapetin bahwa 1/2 ditambah 1 x 2 ditambah 1 plus c. Ini kakak tambahin c nih. Nah, berarti jadinya adalah 1/3 dikali x pangkat 3 plus c. Ya udah, ini jawabannya. Untuk pertanyaan integral x kuadrat. Kita akan coba bandingin. Kalau turunannya gimana sih? Perbandingan dengan turunan ya. Kita punya contoh yang hasilnya tuh akan menjadi x kuadrat. Kalau misalnya kita turunin. Berarti kita akan pakai yang rumus yang ini. Nah, makanya aku bilang C ini tuh nggak penting dan juga memang nggak bisa didetermin dari awal. Karena begini, di dalam turunan untuk dapetin hasil dari x kuadrat ini, itu adalah sama, mirip. Jadi 1/3 x pangkat 3 plus C. C-nya kakak ganti dengan 8. Nah, turunannya gimana? Jangan lupa ingat. Tiganya akan turun, berarti N dikali A, ini adalah N, ini adalah A. Berarti jadinya N dikali A, X dikurangin N dikurangin 1. Nah, dia akan berubahnya jadi untuk yang 1/3 X pangkat 3-nya dulu aja ya. Maka dia akan berubah menjadi 1/3 dikali 3, 3 dikali 1/3 sama dengan X 3 kurangin 1. Berarti kan hasilnya adalah X pangkat 2. Loh Kak, terus ini gimana?
Nah, ingat, kalau di turunan dia nggak ada variabel x-nya, maka dia akan berubah jadi apa? Dia akan berubah menghilang atau menjadi nol. Makanya ini jadinya adalah turunan dari ini hasilnya adalah sebenarnya pangkat 2 plus nol. Nah, makanya jadinya adalah x pangkat 2 turunan dari yang itu. Terus apa hubungannya Kak sama C? Nah, karena 8 itu kita turunin gimana pun, itu kan kita nggak bisa dibalikin ya. Kita nggak akan tahu C-nya itu berapa. Makanya di dalam integral, hasilnya kita tulis sebagai simbol C. Kecuali ada batasan-batasannya. Which is itu teori yang lain, nanti integral yang lain. Cuma sampai sampai saat ini paham atau enggak? Kalau enggak, Kak, kamu tanya lagi ke kakak ya. Jadi untuk nomor 3 ini kakak kasih notes lagi. Hmm, Kalau nggak paham yang ini tanya ya. Jangan lupa, oke? Oke, ini untuk yang cara atau pakai rumus yang nomor satu. Berarti modelannya gimana? Berarti modelannya, variabelnya itu cuma x kuadrat. Untuk integralnya itu cuma x pangkat n. Dia nggak ada bilangan lain di sebelahnya x. Nggak ada sepertiga, nggak ada dua, nggak ada tiga. Tapi modelnya cuma x pangkat n. Tok, itu doang. Rumus yang nomor tiga tuh begitu doang. Jadi konsepnya begitu.